Selamat bertemu kembali para siswa kelas 12 SMA MA yang akan menghadapi nanti testing masuk perguruan tinggi, baik UTBK, UM-UGM, maupun SIMA UI tahun 2022 ya. Kita akan membahas materi kelas 12 penjumlahan kecepatan relatif khusus. Kalau Anda belum mendapat materi ini, maka Anda boleh tonton video pembelajaran kami di channel ini juga tentang relativitas khusus. Itu kalau tidak salah ada 3 part ya. Part 1, part 2, part 3. Di part 1 ini akan ada penjumlahan kecepatan relatif. Ya, silakan ditonton dulu. Tapi kalau Anda sudah mendapat materi ini, Anda bisa langsung. Kemudian sebagai acuannya adalah buku yang berwarna hijau ini. Penuntun belajar fisika terdiri dari ribuan soal untuk kelas 12. Jadi ada 3 buku ya. Ada yang kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Kemudian ada buku materinya, saya rasa Anda sudah tahu kalau buku materinya ini, ya, buku pelajaran Martin Kanginan, Fisika kelas 12. Oke, kita akan bahas saja langsung. Jadi, kita baca soalnya. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Ya, kita bikinlah seperti ini. Sumbu X positif kan biasanya ke arah kanan ya. Ini X positif ke arah sini, X negatif gitu ya. Sudut 60 derajat, taruhlah ini ya. Ini pesawat 1 ya. Ini pesawat 1. 60 derajat berarti dia ke sana. Nah, ini 60 derajat. Ya. 60 derajat ini adalah kecepatan pesawat 1 terhadap bumi. Terhadap bumi ya. 0,6 C. Jadi diluncurkan dari permukaan bumi, makanya terhadap bumi kan. Sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Horizontal ya. Pesawat luar angkasa lainnya, anggaplah pesawat 2 ya. Pesawat 2 ini. Diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif. Nah, sumbu X negatif itu ke kiri. Jadi dia ke sana. Ya. Ini adalah V pesawat 2 terhadap bumi. Ya, 0,7 C. Yang ditanya adalah kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama. Jadi ini pesawat luar angkasa pertama diukur oleh pilot dari pesawat luar angkasa kedua. Jadi V1 diukur oleh V2. Itu pertanyaannya ya. Jadi V1 diukur oleh 2. Nah, ini pertanyaannya. Kecepatan relatif 1 diukur oleh 2. Ya, kecepatan 1 diukur oleh 2. Jadi 1 diukur oleh 2. Ya. Perhatikan. Pesawat 2 itu bergerak pada sumbu X. Jadi yang ukur adalah 2 ya. Yang ukur adalah 2. Dan dia bergerak pada sumbu X. Nah, menurut pengertian relatif, dia hanya bisa dijumlahkan kalau kecepatan itu juga pada sumbu X. Hanya pada sumbu X. Komponen yang tegak lurus tidak. Jadi ini kita harus uraikan atas komponen horizontal ini. Nah, ini adalah V1 bumi. Pada sumbu X. Inilah yang bisa kita jumlahkan dengan ini. Komponen yang satu lagi tegak lurus kan? Ya, yang komponen tegak lurus ini. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan. Ya, jadi kalau pesawat 2 ini bergerak, yang tegak lurus ini tidak terlihat oleh dia. Ya, itu untuk kecepatan relatif ya. Ini untuk kecepatan relatif ya. Kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sekali lagi ini kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi yang bisa dijumlahkan hanyalah yang arahnya sejajar. Jadi karena V2 bumi arahnya pada sumbu X, ini juga hanya boleh dijumlahkan dengan yang ini. Dan kalau ini kita hitung, itu adalah cos ya, cos 0,6 C cos 60. Cos 60 itu setengah. Jadi ini 0,3 C. Jadi inilah yang bisa dijumlahkan dengan ini. Ya. Ya. Jadi yang mengalami penjumlahan relativitas khusus terhadap pesawat 2 hanyalah komponen X saja. Komponen kecepatan 1 yang tegak lurus, yang ini, yang tegak lurus,
tidak diperhitungkan. Nah, perhatikan, tidak diperhitungkan. Ya, jadi yang kita urus hanya yang merah ini, ya, dan sudah kita hitung di sini. Kemudian kita ambil arah ke kanan plus, sesuai dengan arah sumbu X positif ya. Jadi V1 bumi X ini adalah plus 0,3 C, karena arahnya ke kanan. Sementara V2 bumi yang ukur ini, ya juga pada sumbu X kan, tapi arahnya ke kiri. Dia akan min 0,7 C, karena arahnya ke kiri. Nah, ini yang akan kita jumlahkan secara relatif. Ya. Nah, sekarang Anda lihat persamaannya. Ya. Penjumlahan kecepatan relatif khusus. Ya. Biasanya kan kalau kita menjumlahkan kecepatan yang kecil, jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka penjumlahannya itu kita bisa tulis V1 plus V2 secara vektor. Nah, tapi kalau V1, V2 ini mendekati kecepatan cahaya, ya, maka kita harus bagi lagi dengan 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Di perkalian biasa ya. Jadi bukan perkalian dot, perkalian biasa. Nah, kemudian karena ini hanya satu dimensi, penjumlahan kita hanya bisa satu dimensi. Maka cukuplah vektor ini kita wakili dengan tanda positif dan negatif. Yaitu kalau ke kanan plus, seperti ini ke kanan, plus, ini ke kiri min. Nah ini plus, ini min. Ya, sehingga tanda vektornya bisa hilang. Nah, kemudian kecepatan pesawat 1 diukur oleh pesawat 2. Itu disebut kecepatan relatif 1 terhadap 2. Ditulis V12. Nah, untuk kecepatan mendekati jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya seperti kecepatan di bumi ini, misalnya kecepatan Anda berlari, kecepatan mobil, maka kecepatan relatif 1 terhadap 2 itu ditulis sebagai V1 kurang V2. Ya, V1 kurang V2. Ya. V12 itu adalah V1 kurang V2. Kecepatan relatif 1 diukur oleh 2. Jadi kalau kita jadikan penjumlahan, ini artinya V1 plus min V2. Ya, jadi V12 adalah V1 plus min V2. Ya, 1 diukur oleh 2 kan ini. Oke. Jadi, untuk kecepatan relatif khusus, ini min V2 kan nih. V1 plus min V2. Sehingga nanti di sini 1 plus V1 kali min V2. Ya, harus sama. Per C kuadrat. Oke, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Ya. Nah, untuk kasus kita tadi, V1 bumi terhadap X, V1. Ini yang kita sebut V1. Ya, kita wakili dengan V1 di sini. Itu plus 0,3 C. Ya, V1 di sini adalah V1 bumi terhadap X. Plus 0,3 C, karena ke kanan. Kemudian V2 adalah V2 bumi terhadap X. Min 0,7 C. Ya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah min V2. Ini min V2. Jadi kalau V2 min 0,7 C, berarti min V2 adalah 0,7 C. Gitu. Jadi kita akan masukkan min V2 ini 0,7 C. Sehingga kalau kita masukkan, ya, V12 sama dengan V1 plus min V2, 1 plus V1 ini min V2. Nah, V1-nya itu 0,3 C ya. Ini 0,3 C. Plus min V2. Min V2 ini adalah ini. Ini, yang ini. 0,7 C langsung ya. Min V2 ini 0,7 C. Per 1 plus V1. V1 ini. Ya. 0,3 C. Kali V2. Ya, kali min V2. Ya, kan ini min V2, ini juga min V2. Min V2 itu ini. 0,7 C. Per C kuadrat. Itu rumus kan ya? Per C kuadrat. Oke. Kalau kita hitung, 0,3 ditambah 0,7, 1 C. Per, ini kalau Anda hitung 0,21 C kuadrat. C kuadrat bisa dicoret ya. Jadi ini C kuadrat bisa dicoret ini. Ini 0,21 tambah 1. 1,21. Nah, kalau Anda bagi 1 dibagi 1,21, ini hasilnya adalah
0,83C. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini, 0,83C. Yang ini ya, yang B. Ini jawabannya. 0,83C. Ya. Jadi perhatikan, kita disuruh menjumlah antara, jadi V12 itu ya. V12 itu artinya V1 kurang V2 ya. V12 itu artinya V1 kurang V2. V1 diukur oleh 2 ya. V1 kurang V2. Nah, dalam penjumlahan kecepatan relatif, yang mengukur itu kan V2. Maka dia hanya bisa dijumlahkan oleh gaya yang sejajar sumbu X. Sementara V1 itu tidak sejajar. Nah, Anda sudah tahu kan, suatu vektor yang miring itu bisa diuraikan menjadi dua. Satu komponen sejajar, satu komponen tegak lurus. Nah, komponen sejajar yang merah ini yang bisa dijumlah dengan ini. Yang tegak lurus ini tidak terlihat. Ya, itulah kalau kita menjumlahkan pakai kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya atau penjumlahan kecepatan relatif. Ya, jadi yang dijumlahkan adalah yang hitam ini dengan yang biru. Nah, itu yang pertama Anda perlu ketahui. Kemudian untuk rumusnya pun sama. V12 itu artinya V1 kurang V2 ya. V12 itu V1 kurang V2. Nih. V12 itu V1 kurang V2. Nah, kalau kita jadikan jumlah, ini kan artinya V1 dijumlahkan dengan min V2. Sehingga nanti bawahnya, kalau ini min V2, ini juga min V2. Jadi, V1 plus min V2 kali 1 plus V1 kali min V2 per C kuadrat. Nah, itu. Makanya, kita lihat di sini V1 tetap, V2 min. Maka min V2 0,7C. Makanya Anda lihat ini 0,7C. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda. Yang penting Anda ketahui dalam penjumlahan kecepatan relatif, ya, kita hanya bisa menjumlahkan kecepatan yang searah atau sejajar. Karena itu kalau ada yang tidak sejajar, kita harus uraikan. Komponen sejajarnya saja yang kita ambil. Komponen tegak lurusnya kita abaikan. Ya, itu yang penting. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.